Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Tri Ambar Ningtyas dari kelas 5CF. Pada video ini saya akan menjelaskan peran ESP32 dan Node-RED dalam sistem Internet of Things menggunakan protokol MQTT, khususnya kapan perangkat berperan sebagai publisher dan kapan sebagai subscriber. Yang pertama itu pengertian Internet of Things atau IoT. IoT adalah konsep di mana berbagai perangkat fisik seperti sensor, microcontroller, dan aktuator dapat saling terhubung melalui jaringan internet untuk mengumpulkan, mengirim, dan memproses data secara otomatis tanpa campur tangan manusia secara langsung. Dengan IoT, perangkat dapat berkomunikasi satu sama lain sehingga sistem menjadi lebih cerdas dan efisien. Selanjutnya ada konsep dasar IoT. Konsep dasar IoT terdiri dari beberapa komponen utama yaitu perangkat, konektivitas, pengolahan data, dan antarmuka pengguna. Perangkat berfungsi sebagai pengumpul data, konektivitas digunakan untuk mengirim data melalui jaringan, pengolahan data berfungsi untuk menganalisis data, dan antarmuka pengguna digunakan untuk menampilkan serta mengontrol sistem. Selanjutnya itu ada peran ESP32 dalam sistem IoT. Pada sistem IoT yang digunakan, ESP32 ini berfungsi sebagai perangkat utama yang terhubung langsung dengan sensor dan aktuator. ESP32 membaca data dari sensor DHT11 berupa suhu dan kelembapan serta mengontrol LED RGB sebagai aktuator. ESP32 berkomunikasi dengan sistem lain menggunakan protokol MQTT melalui jaringan internet. Selanjutnya, ESP32 sebagai publisher. ESP32 berperan sebagai publisher ketika mengirimkan data hasil pembacaan sensor DHT11 ke MQTT broker. Data suhu dan kelembapan tersebut dikirimkan dalam format JSON ke topik MQTT. Pada kondisi ini, ESP32 berperan sebagai publisher karena bertugas mengirimkan data. Selanjutnya, ESP32 sebagai subscriber. Selain sebagai publisher, ESP32 juga berperan sebagai subscriber. ESP32 menjadi subscriber ketika menerima perintah dari Node-RED melalui MQTT broker. ESP32 melakukan subscribe pada topik 06 23 30 70 15 28/room/light untuk menerima perintah menyalakan atau mematikan LED RGB. Pada kondisi ini, ESP32 berperan sebagai subscriber. Selanjutnya itu ada Node-RED sebagai subscriber, di mana ketika menerima data sensor yang dikirimkan oleh ESP32, Node-RED melakukan subscribe pada topik 0623 30 70 15 28/room/dht. Data yang diterima kemudian ditampilkan pada dashboard Node-RED dalam bentuk grafik, gauge, dan tabel. Selanjutnya, Node-RED sebagai publisher. Node-RED juga berperan sebagai publisher ketika pengguna melakukan interaksi melalui dashboard. Ketika tombol atau switch ditekan, Node-RED mengirimkan perintah kontrol LED ke MQTT broker melalui topik 0623 30 70 15 28/room/light. Perintah tersebut kemudian diterima oleh ESP32 untuk mengontrol LED RGB. Selanjutnya ada ringkasan konsep IoT dan MQTT. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa sistem IoT ini menerapkan konsep komunikasi dua arah, yaitu ESP32 dan Node-RED dapat berperan sebagai publisher maupun subscriber, tergantung pada fungsi yang sedang berjalan. Dengan menggunakan MQTT, komunikasi data menjadi ringan, cepat, dan efisien untuk sistem Internet of Things. Berikut ini saya coba untuk demokan hasil proyeknya. Di sini ada tampilan dashboard. Yaitu ada room temperature, room humidity, dan di sini ada button LED. Ini untuk LED-nya. Ini ESP dan ini ESP dan ini sensor DHT11-nya. Ketika tombol button LED kita klik,
maka lampu akan menyala. Yang pertama ini lampu menyala warna hijau. Lalu ketika dimatikan dan dinyalakan kembali, lampu berubah menjadi warna biru. Dimatikan lagi dan dinyalakan kembali akan berubah lagi menjadi warna merah. Itu untuk LED-nya. Di sini ada tampilan daftar ID, time, temperature, humidity yang dihasilkan oleh sensor DHT11. Di sini ada ID-nya, di sini ada waktunya. Ini akan ditampilkan setiap 5 detik sekali. Berikut ini adalah ada tampilan dari daftar yang dihasilkan oleh sensor DHT11. Di sini ada ID, di sini ada waktunya. Di sini ada penjelasan temperatur dan di sini ada humidity. Untuk list ini akan terupdate otomatis setiap 5 detik sekali. Di sini ada bisa delete. Terus di sini sebelah kanan ada reg group, yaitu chart dari sensor DHT. Untuk warna biru itu menunjukkan statistik dari humidity dan yang merah ini dari temperatur. Dan untuk daftar ini juga bisa di-download di sini. Ini untuk daftar dari sensor DHT11. Demikian penjelasan mengenai konsep Internet of Things serta peran ESP32 dan Node-RED dalam sistem IoT berbasis MQTT ini. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai penerapan IoT dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.